Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayat, NIM 210250502003 dari program studi Teknik Informatika kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video itu untuk memenuhi tugas MIT rekayasa perangkat lunak dosen pengampu yakni Bapak Deddy Suwarna Eskom-Mkom. Baiklah, langsung saja mari kita ke materinya. Materi yang saya akan presentasikan yaitu tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak RPL. Nah, adapun pokok pembahasan yang saya akan paparkan ada 8. Yang pertama yaitu pengertian, tujuan, karakteristik, produk, jenis-jenis perangkat lunak, komponen perangkat lunak, evolusi perangkat lunak, dan tantangan proses rekayasa perangkat lunak. Nah, adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian rekayasa perangkat lunak. Adapun pengertian rekayasa perangkat lunak adalah rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu rekayasa dan perangkat lunak. Rekayasa adalah engineering, pemakaian sains untuk memecahkan masalah praktis. Sedangkan perangkat lunak adalah software, yaitu kumpulan program komputer dengan fungsi-fungsi tertentu. Berikut beberapa definisi rekayasa perangkat lunak. Seperti rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang mempelajari pembuatan software yang baik dengan pendekatan teknis. Nah, adapun pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuannya yaitu ada 3. Yang pertama, menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama itu sisi sponsor atau sisi individu yang mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak tersebut. Yang kedua yaitu sisi pemakai, yaitu siapapun yang menggunakan perangkat lunak. Dan yang ketiga itu sisi maintainer atau modifier yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak. Adapun tujuan yang kedua yaitu RPL menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Tujuan yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang tepat pada waktunya. Selanjutnya pokok pembahasan ketiga yaitu tentang karakteristik perangkat lunak. Adapun karakteristik perangkat lunak, yang pertama yaitu perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa jadi tidak diproduksi. Yang kedua yaitu merupakan produk yang unik atau tidak ada seri produksinya. Yang ketiga itu perangkat lunak tidak usang karena selalu diperbaharui. Yang keempat tidak terlihat atau invisible. Yang kelima fleksibel sehingga mudah dimodifikasi. Yang keenam dihubungkan dengan sistem komputer. Yang ketujuh mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan oleh pemakai. Yang kedelapan yaitu mempunyai antarmuka yang menarik atau eye-catching user interface. Dan yang terakhir yaitu mempunyai siklus hidup yang cukup lama atau long lifetime. Nah, adapun pokok pembahasan yang keempat yaitu tentang produk perangkat lunak. Adapun produk perangkat lunak dibuat untuk pelanggan tertentu ataupun untuk umum. Produk perangkat lunak ada 2 jenis. Yang pertama yaitu dibuat untuk dijual ke suatu kumpulan pengguna yang berbeda atau pasar umum. Nah, jenis produk perangkat lunak ini disebut dengan generik. Jenis yang kedua yaitu custom, yaitu dibuat untuk suatu pengguna tunggal sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pengguna. Selanjutnya pokok pembahasan yang kelima yaitu tentang jenis-jenis perangkat lunak. Jenis-jenis perangkat lunak ada 7. Yang pertama itu perangkat lunak sistem, seperti contohnya sistem operasi, penerjemah bahasa, pemrograman kompiler dan interpreter, dan editor. Yang kedua itu perangkat lunak waktu nyata atau real time software. Contohnya seperti pengontrol arus udara, pengontrol reaksi nuklir. Yang ketiga itu perangkat lunak bisnis atau bisnis software. Contohnya seperti sistem formasi penjualan, sistem akuntansi, dan inventory. Yang keempat yaitu perangkat lunak rekayasa dan keilmuan atau engineering and scientific software. Yang kelima yaitu embedded software. Yang keenam yaitu perangkat lunak pengolah grafis, contohnya seperti pembuatan film dan pembuatan poster. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak intelijensia buatan atau artificial intelligence software, contohnya seperti game, expert system, artificial neural network. Selanjutnya pokok pembahasan yang keenam yaitu mengenai tentang komponen-komponen perangkat lunak. Komponen-komponen perangkat lunak terdiri dari bentuk bahasa yang terdiri dari 3, yaitu high level, middle level, dan low level. High level ini terdiri dari bahasa pemrograman Java, Basic, Pascal, COBOL, dan Fortran. Adapun middle level yaitu terdiri dari bahasa C, dan low level yaitu terdiri dari bahasa assembly. Nah, adapun bentuk translator dari komponen perangkat lunak yaitu yang pertama interpreter, yang fungsinya untuk menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah secara satu persatu. Yang kedua itu compiler, yaitu menerjemahkan secara keseluruhan proses lebih cepat dari interpreter. Dan yang terakhir yaitu assembler, yaitu menerjemahkan dari bahasa rakitan ke bahasa mesin.
Nah, adapun bentuk mesinnya yaitu yang pertama language form, high level, middle level, yang kedua itu translator, dan yang ketiga itu mesin language. Nah, adapun evolusi dari perangkat lunak terdiri dari 5 era. Yang pertama yaitu era 1 yang terbentuk pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Era 2 yaitu 1960 sampai 1970. Era 3 1975 sampai dengan 1985. Era 4 1985 sampai tahun 2000-an, dan era 5 yaitu tahun 2000 sampai dengan era zaman sekarang. Nah, adapun pokok pembahasan yang terakhir yaitu tentang mengenai tantangan proses rekayasa perangkat lunak. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pembuatan proses rekayasa perangkat lunak. Adapun tantangannya yang pertama yaitu tantangan warisan, di mana perangkat lunak dikembangkan selama bertahun-tahun oleh orang-orang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman atau perubahan tujuan pembuatan perangkat lunak oleh itu sendiri. Yang kedua yaitu tantangan heterogenitas, di mana perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang dengan semakin luasnya lingkungan distribusi perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu tantangan pengiriman, bahwa perangkat lunak dengan skala besar dan kompleks dapat sampai ke pelanggan atau customer atau user dengan cepat dengan kualitas tetap terjaga. Ya, mungkin cukup sekian presentasi mengenai tentang rekayasa perangkat lunak. Semoga teman-teman bisa paham lebih dalam yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.